Kalau minta maafnya dengan bercanda dan atau tidak tulus, untuk apa minta maaf? Mendingan gak usah, ya kan? Mendingan tidak usah minta. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinso dan salam Pancasila untuk semua peziarah di Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, mau nalisir Hotu dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas, atau saya akan memberikan satu informasi yang dimana semalam itu videonya ramai dibahas ya, baik di Instagram, di grup-grup WhatsApp juga ya. Di video ini saya agak sedikit terganggu dengan ya, tapi kita bahas dulu ya. Setiap orang itu kan punya pendapat atau tanggapan berbeda ya, jadi punya ya berbeda lah cara menanggapi suatu masalah ya. Oke, baik, jadi masalahnya ini adalah lebih masuk ke apa namanya, warga Gadungan ya, warga Gadungan dimana Mbak Shaker ya, kalau tidak salah seperti itu ya tulisannya. Saya juga tidak terlalu paham cara bacanya, tapi ya Mbak yang lagi viral ya, yang selebgram, followernya lumayan banyak ya, ratusan ribu ya saya lihat. Nah, ini dia sebenarnya melakukan kesalahannya ya, artinya kesalahannya itu dia pakai kaos dari perguruan IKS Pikira Sakti ya. Nah, sebenarnya kasus-kasus atau hal-hal seperti ini sering terjadi ya, sering terjadi. Kemarin yang saya sempat bahas paling awal itu ada Mak Betty itu kan yang konten kreator yang bikin video-video lucu itu juga, dia memberi klarifikasi juga waktu itu. Tapi klarifikasinya itu serius gitu kan, benar-benar merasa bersalah. Nah, kalau si Mbak ini kemarin klarifikasinya itu banyak sekali video yang memang ada klarifikasinya, dan itu klarifikasinya orang merasa bersalah gitu kan. Kalau untuk Mbaknya ini, saya lihat di video yang terakhir ya, atau mungkin anak-anak sebenarnya di lapangan mungkin boleh, tapi untuk video dipublikasikan seharusnya tidak boleh ya. Boleh saja memang kalau misalnya itu adalah tetangga atau teman kalian yang memang dia menjadi warga Gadungan. Kalau mau bercanda ya itu urusannya saudara-saudara juga, yang ya saudara-saudara IKS yang turun ke lapangan mungkin ya. Saya bilang ini mungkin, artinya belum pasti juga mau bercanda atau tidak di TKP gitu. Tapi kalau misalnya video itu ketika mau dikirim ke grup untuk dibahas oleh saudara-saudara atau dulur-dulur IKS Pikira Sakti, seharusnya diedit juga ya. Kesalahannya itu dari yang take video juga, dan tapi saya rasa tidak juga ya kan. Mbaknya ini kan klarifikasinya saya ambil video yang paling terakhir saja ya. Nah, videonya nanti di sini lah saya kasih. Yaitu terakhirnya itu kayak apa ya, istilahnya apa ya, kayak bercanda gitu, tidak ada rasa bersalahnya. Kalau yang dari saya lihat di pembahasannya Mas Anto itu kayak cengengesan, apa ya cengengesan, artinya dia tidak tenang dan kayak seperti candaan gitu saat dia klarifikasi tentang masalahnya itu. Nah, untuk saudara-saudara, sebenarnya kita manusia itu memang apa ya, tidak luput dari kesalahan. Artinya kita sering buat salah juga dan kita minta maaf dan klarifikasi. Tapi ini loh, kita perhatikan orang yang apa ya, saat kita meminta maaf kepada pihak yang sudah kita buat kesalahan terhadap mereka itu, apa istilahnya, artinya ketika kita minta maaf terhadap suatu masalah yang telah kita buat, seharusnya kita minta maaf itu dengan tulus ya, tidak dengan guyon atau bercanda ya. Kalau minta maafnya dengan bercanda dan atau tidak tulus, untuk apa minta maaf? Mendingan gak usah ya kan, mendingan tidak usah minta maaf ya, daripada harus berakting di depan kamera ya kan, tidak seharusnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya kesalahan, minta maaflah dengan tulus, dengan sikap yang baik, supaya orang yang orang yang mau memaafkan kamu juga, dia inilah dia sudah
sudah bertobat ya, sudah bertobat atau sudah minta maaf. Jadi kita itu ikhlas juga menerima permintaan maaf dari saudari gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah juga ya, lebih ke apa ya, saya tidak puas saja sebenarnya ya. Jadi semoga dari klarifikasinya saya dengar mbaknya juga mau mulai ikut latihan di GSP Kerasakti. Semoga jaga sikap ya, semoga jaga sikap, dan setelah mulai latihan tidak ada yang spesial. Artinya untuk ketua ranting yang mungkin mau menangani mbak ini atau pelatih-pelatih yang menangani mbak ini, tidak ada spesial bahwa ini loh dia selebgram atau apa segala macam. Tidak boleh ada seperti itu ya, karena memang dia juga harus sebagai menembus kesalahannya, dia juga harus latihan dengan baik ya. Dia harus dibimbing dengan benar-benar. Dan pesan saya mbak, kalau misalnya sudah jadi anggota GSP Kerasakti harus jaga sikap, karena di GSP Kerasakti itu ada apa ya, rasa saling menghargai itu bertingkat atau apa ya istilahnya, dia kayak angkatan yang lebih tua kamu harus hargai, tingkatan yang lebih atas kamu harus hargai. Bukan berarti kita ketemu di lapangan, misalnya kita di luar kita santai-santai, terus di lapangan juga kita harus seperti itu. Tidak begitu caranya ya. Jadi di ranting itu beda dengan di luar itu beda. Jadi ya, kalau kita di timur itu jangankan di luar itu juga kita masih sangat ini untuk bergaul sembarang-sembarang. Tapi ada juga tingkat 2 atau angkatan senior-senior yang memang tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang kentalnya adalah kamu siswa saat ngobrol atau apa segala macam itu dengan sesama siswa, tidak bisa dengan warga atau tingkat 2. Yang dari dulu yang saya rasakan seperti itu, tapi sekarang ini sudah berubah perlahan-lahan. Artinya kita di luar itu kita sama-sama orang biasa, kecuali di ranting itu akan dibuat kamu warga, saya siswa, itu beda lagi ya, mungkin seperti itu ya. Jadi pesannya untuk mbak ya, semoga lebih baik lagi dan menjaga sikap lagi ke depan. Ketika membuat kesalahan, minta maaflah dengan tulus, dengan sikap yang baik. Itu saja pesan saya ya. Mungkin itu saja, sekian. Mungkin untuk teman-teman yang membuli, saya lihat banyak sekali yang membuli di Instagram ya, karena mbaknya mungkin dari cara bagian terakhir ya, karena videonya mungkin tidak sempat diedit ya. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting itu dia, harus jaga sikap untuk kedepannya. Tapi tadi saya dengar juga ada yang singgung tentang klarifikasi part 2 ya. Kita tidak tahu lah ya mau terjadi apa tidak. Intinya pesannya khusus untuk mbak, jangan sampai terulang lagi. Itu saja. Terima kasih. Mungkin sekian ya dari saya. Salam Jinso.